Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah, para tamu-tamu Allah rahimakumullah. Saya sering mendengar kelakar para pemuda hijrah, khususnya para asatidnya, selalu mengatakan rek itu wae, mau begitu saja, kapan berubah, ayo hijrah. Nah, boga orang jero, apa punya orang dalam? Nah, apakah punya orang dalam di surga nanti? Ini adalah kelakar, hadirin Bapak Ibu. Tetapi ternyata kita memang punya orang dalam di surga, dan semua kita tentu saja beribadah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum, bagi yang mampu menunaikan haji. Itu semua kita laksanakan semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang puncaknya kita mendapatkan anugerah berupa masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang dalam kita? Tiada lain baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu baik-baiklah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang dalam di surga yang akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Sama saja seperti kita punya kepentingan, punya kebutuhan ke tempat tertentu, ke lembaga tertentu, ke institusi tertentu, atau mungkin ke Al-Jabar, mungkin juga ke galeri Rasulullah. Ada orang dalam atau tidak? Nah, tentu saja kalau kita layak untuk diberikan syafaat, bisa masuk. Caranya mengakses sapa warga, kemudian kontak ke pengurus, bisa kita menikmati galeri atau museum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di lantai bawah. Bapak Ibu, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Allah mengingatkan kita di surah Ali Imran ayat 31-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31-32. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini jelas memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Jika benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa aku itu? Ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan mencintai kepada kita. Allah akan menyayangi kepada kita. Jika Allah sudah cinta, jika Allah sudah sayang kepada kita, maka apapun yang
yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan, Allah berikan. Tentu yang puncak kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Doa kita, doa sapu jagat selalu kita kumandangkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, berikan kepada kami di dunia hasanah kebaikan, sa'idun fid dunya, dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat, sa'idun fil akhirah. Jauhkan kami dari siksa api neraka dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik. Bapak Ibu, bukankah itu puncak dari apa yang kita harapkan? Sebagai hadiah, sebagai reward atas kepasrahan kita, kepatuhan kita mengikuti ajaran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, maka tugas kita adalah mencintai dan mengikuti kepada apa yang diajarkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kuncinya adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta dalam kolbu kita, menumbuhkan rasa cinta kita dalam ruhani kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang mencintai Rasulullah, pasti dia mencintai Allah. Siapa yang mengikuti Nabi, maka dia sesungguhnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ucapan kita, tindakan kita, perilaku kita berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Maka tugas kita adalah belajar dari guru-guru kita, dari para mursyid yang membimbing kita, dan pilihlah, carilah guru yang bisa bersanad, jelas sandarannya hingga kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pintar, untuk sekedar tahu, sekarang banyak. Mbah Google pun bisa jawab. Mbah YouTube atau guru jamaah YouTubiah banyak bertebaran agar kita tahu tentang ajaran Islam. Tapi tidak cukup, butuh bimbingan, butuh arahan, butuh orang yang bisa mendampingi kita agar apa yang kita dapatkan, pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dari berbagai informasi yang bertebaran itu dibimbing oleh guru-guru kita sehingga usul sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara salat kita, salat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah melalui ajaran dari guru-guru kita. Kalau baginda Rasulullah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana engkau semua melihat aku salat. Maka tanya ke guru-guru kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat? Kita laksanakan salat berjamaah seperti di Masjid Al-Jabar ini, apakah sudah sesuai dengan standarnya apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah atau tidak? Itu adalah bagian dari cara kita agar kita mengetahui apakah salat kita, ruku kita, sujud kita, dan ibadah-ibadah yang lain termasuk ibadah-ibadah sosial kita, apakah sudah seperti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita belum bisa mengilmui, Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah, minimal tumbuhkan rasa cinta, karena cinta itu akan berdampak. Cinta itu akan memberikan kekuatan, energi yang luar biasa besar agar kita dekat, semakin dekat dengan ajaran Islam, dan perilaku kita pun menjadi perilaku yang islami. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, "Man ahabba sunnati," siapa yang cinta pada sunnahku, faqad ahabbani, maka dia sudah cinta kepadaku. Cintai sunnah-sunnah Rasul, maka kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah,
maka pasti dia akan termasuk orang yang akan bersamaku di surga. Itulah orang dalam yang kita cari. Paling tidak kita tanamkan rasa cinta kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, kemudian ikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka Rasulullah akan menjamin kita termasuk orang-orang yang membersamai beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sekarang tanamkan rasa cinta. Ucapkan salawat ketika disebut namanya, ketika disebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan para malaikat pun senantiasa bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bacakan salawat, sampaikan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyratan. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan membalas dengan kebaikan 10 kali. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersamai beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.